Bayangan di Puncak Lawu. Seorang pemuda bernama Arga, 24 tahun, seorang jurnalis yang ingin mengungkap misteri-misteri alam Indonesia, memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa gunung itu angker, Arga merasa ini hanya cerita rakyat yang tidak bisa dibuktikan. Ia berniat menulis artikel tentang Lawu dan membuktikan bahwa gunung itu tidak lebih dari sekadar tempat pendakian biasa. Pagi itu, Arga memulai pendakian sendirian, melewati hutan pinus yang gelap dan udara yang terasa dingin. Ia menyiapkan segala perlengkapan pendakian dengan hati-hati. Namun, saat ia semakin mendekati pos 3, suasana berubah. Angin yang berhembus tiba-tiba berhenti, dan kabut tebal mulai menyelimuti jalan setapak. Sesekali, ia mendengar suara gamelan yang terdengar sangat jauh, namun sangat jelas, seolah-olah dimainkan dari kedalaman gunung. Mungkin hanya halusinasi, pikir Arga, mencoba mengabaikan suara aneh itu. Namun, semakin ia mendaki, semakin kuat rasa gelisahnya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengamatinya, sesuatu yang tersembunyi di balik pepohonan. Malam mulai turun saat Arga tiba di pos 5. Ia mendirikan tenda dan memutuskan untuk beristirahat. Saat menyeduh kopi, sebuah bayangan melintas di depan tenda. Arga langsung berdiri, namun tidak ada apa-apa di luar. Hanya angin yang terdengar menderu. Tapi, ketika ia kembali duduk dan menatap keluar tenda, ia melihat sosok seorang wanita berjubah merah berdiri di balik pepohonan. Wajahnya tidak terlihat, hanya tubuhnya yang tampak samar dalam kegelapan. "Siapa itu?" tanya Arga, tapi wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, memandang Arga. Panik mulai merayap. Arga membuka tenda dan berlari ke arah bayangan itu, tapi saat ia mencapai tempat itu, sosok tersebut menghilang begitu saja, meninggalkan hanya udara dingin dan aroma kemenyan. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Saat tengah malam, ia merasa ada sesuatu yang menariknya keluar dari tenda. Dengan tubuh yang terasa berat, ia berjalan mengikuti suara gamelan yang semakin jelas. Tanpa sadar, Arga sampai di sebuah batu besar, di mana ia melihat sebuah gerbang batu dengan ukiran kuno di atasnya. Ketika ia menyentuh gerbang itu, sebuah cahaya terang menyilaukan matanya. Begitu ia membuka matanya, dunia di sekelilingnya telah berubah. Puncak Lawu yang sepi kini dipenuhi oleh suara perang, teriakan, dan gemuruh angin. Ia berada di sebuah medan perang besar, dengan prajurit-prajurit Majapahit yang tampak sedang berperang dengan musuh yang tidak terlihat. "Apa ini?" teriak Arga, kebingungan. Seorang pria tua berpakaian kebesaran berdiri di depannya, menatap Arga dengan mata yang tampak kosong. Ia adalah Raja Brawijaya V, yang konon memilih untuk moksa di Puncak Lawu. "Kau datang terlambat, anak muda," ujar Raja Brawijaya dengan suara yang bergema, "Lawu bukan tempat bagi manusia. Ini adalah batas antara hidup dan mati." Arga mencoba melarikan diri, namun ia terperangkap dalam dimensi waktu yang tak bisa dipahami. Ia melihat bayangan para prajurit Majapahit yang menghilang satu persatu, terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Saat Arga hampir putus asa, ia bertemu dengan seorang wanita muda, Raras, yang tampak seperti abdi dalam dari kerajaan Majapahit. Raras menjelaskan bahwa Lawu adalah tempat di mana arwah-arwah para leluhur terjebak, dan hanya mereka yang terpilih yang dapat keluar hidup-hidup. "Jika kau tidak ingin terjebak di sini selamanya, kau harus mengikuti aturan. Gunung Lawu adalah tempat untuk yang telah meninggal, bukan untuk yang hidup," kata Raras dengan serius. Arga, yang merasa terjebak, bertanya bagaimana ia bisa keluar. Raras mengatakan bahwa hanya dengan menjalani sebuah ritual tertentu yang melibatkan pengorbanan dan penebusan dosa, ia bisa keluar. Namun, ritual tersebut memerlukan darah manusia yang murni.
Apakah kamu rela mengorbankan diri? Tanya Raras. Arga, yang merasa kelelahan dan takut, setuju untuk melakukan apapun demi kembali ke dunia nyata. Raras membawa Arga menuju sebuah altar batu yang terletak di puncak Lawu. Di sana, mereka harus melakukan ritual dengan darah Arga. Saat Arga melakukan pengorbanan kecilnya, dunia di sekitarnya mulai bergetar. Suara gamelan semakin keras, dan bayangan para arwah Majapahit mulai muncul di sekitar mereka. Namun, saat ritual hampir selesai, suara gamelan berubah menjadi sangat keras, dan angin kencang mulai bertiup. Arga merasakan tubuhnya mulai terbakar, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menyedot jiwanya. Ia menjerit, namun Raras hanya bisa menatapnya dengan sedih. Kau telah memilih, Arga. Lawu tidak bisa membiarkanmu pergi tanpa harga yang harus dibayar. Dengan kekuatan terakhir yang tersisa, Arga berhasil memotong ikatan ritual, tetapi tubuhnya terasa lemah, dan dunia kembali berputar. Ia merasakan dirinya jatuh dan terperosok ke dalam kegelapan. Beberapa hari kemudian, tim SAR menemukan tubuh Arga di lereng Lawu. Tubuhnya ditemukan dalam posisi duduk, dengan mata terbuka lebar, namun wajahnya kosong. Pihak berwenang tidak menemukan tanda-tanda kehidupan atau alasan kematiannya, namun yang mengherankan adalah tubuh Arga tidak tampak seperti orang yang baru meninggal, melainkan sudah tergeletak lama. Di rumahnya, keluarganya menemukan sebuah artikel yang ditulis Arga mengenai pengalaman misterius di Gunung Lawu. Namun, ada satu hal yang mencurigakan. Artikel tersebut ditulis dalam bentuk pertama, seolah-olah Arga menulisnya setelah kejadian itu. Suatu malam, seorang pendaki yang baru datang ke Lawu mendaki sendirian. Ia melintasi pos 5, di mana ia mendengar suara gamelan dan melihat bayangan seorang pria yang berjubah merah berdiri di bawah pohon. Pendaki itu, yang tampaknya tak mengenal siapa pria tersebut, bertanya, "Siapa kamu?" Pria itu hanya tersenyum, matanya kosong, dan berkata dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin, "Aku Arga. Aku tak bisa pergi."